Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Armanda, NIM 11903039. Nah, tujuan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi tugas-tugas dari makul ekonomi industri. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan hasil penelitian makalah saya. Nah, struktur persaingan pasar, definisi dan pengertian. Nah, pembentukan harga seimbang tergantung kepada apa yang terjadi dengan permintaan dan penawaran di pasar. Nah, permintaan di sini ialah suatu permintaan dari semua konsumen terhadap semua penjual atas suatu barang yang dinamakan permintaan pasar atau yang biasa kita kenal market demand. Nah, penawaran ialah penjumlahan dari semua produsen barang yang bersangkutan. Nah, di sini ada beberapa dari bentuk pasar. Nah, 1. Persaingan sempurna. 2. Pasar monopoli. 3. Pasar oligopoli. 4. Pasar persaingan monopolistik. 5. Pasar monopsoni. 6. Pasar oligopsoni. Nah, di sini juga ada beberapa bentuk pasar. Nah, perfect competition, banyak penjual juga banyak pembeli. Nah, sedangkan imperfect competition, monopoli, satu penjual, di sini juga banyak pembeli. Nah, sedangkan oligopoli hanya beberapa penjual namun dia juga hanya beberapa pembeli. Nah, monopolistik, beberapa penjual dan juga banyak pembelinya. Sedangkan monopsoni hanya beberapa penjual dan satu pembeli. Nah, sedangkan oligopsoni banyak penjual dan hanya beberapa pembeli. Nah, 1. Pasar persaingan sempurna. Nah, pasar persaingan sempurna ini ialah suatu struktur pasar yang dimana terdapat banyak penjual dan pembeli, dimana masing-masing tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Nah, pasar persaingan sempurna juga dimaksud dalam suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli sangat banyak dan produk atau barang yang ditaruhkan atau dijual sejenis atau serupa. Nah, contohnya beras, gandum, kentang, dan daging, telur, dan lain-lainnya. Di sini ada juga beberapa ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Nah, jumlah pasar persaingan sempurna ini ada beberapa jumlah pembeli dan penjual banyak. Nah, sehingga masing-masing dari pembeli dan penjual secara sendiri-sendiri tidak mampu untuk mempengaruhi harga pasar. Nah, kita ketahui harga pasar telah ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran dan tidak dapat diubah. Nah, dari setiap penjual dan pembeli sebagai pengambil harga. Nah, dari setiap perusahaan menghasilkan barang yang sama, homogeneous atau menurut pandangan konsumen. Nah, di sini juga setiap perusahaan bebas keluar masuk atau free. Nah, sumber produksi bebas bergerak kemanapun. Nah, sedangkan pembeli dan penjual mempunyai pengetahuan yang sempurna terhadap pasar. Nah, di sini kekuatan pasar persaingan sempurna dalam suatu bentuk pasar yang ideal, perusahaan berproduksi pada skala yang efisien dengan harga produk paling murah sehingga dengan harga produk yang dihasilkan bersifat logis. Nah, di sini persaingan antara produsen dengan secara sehat karena produk yang diperjualbelikan bersifat homogen. Nah, di sini output maksimum. Nah, memberikan kemakmuran yang maksimal. Nah, 1. Harga jual yang termurah. 2. Jumlah output paling banyak sehingga rasio output per penduduk itu maksimal ya. 3. Masyarakat juga merasa nyaman dan tidak takut ditipu karena informasi-informasi yang sempurna yang dibagikan oleh dari pasar persaingan tersebut.
Nah, di sini juga ada kelemahan pasar persaingan sempurna. Nah, di dalam pasar persaingan sempurna tidak ada dana untuk melakukan penelitian atau pengembangan produk, sehingga ada inovasi minimal, dan inovasi ini dari produsen sangat kurang karena produk yang dijual itu sama. Nah, kalau pembelinya mengalami keterbatasan dalam memilih barang atau jasa, produk yang dijual ialah sama dan kualitasnya sama. Namun pekerja di sini juga cenderung menerima upah atau gaji rendah. Nah, seringkali ada ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan dari masing-masing produsen yang akan mengakibatkan konflik keadilan. 2. Pasar monopoli. Nah, di sini di semua bentuk pasar yang bukan persaingan sempurna, yang dinamakan bentuk pasar persaingan tidak sempurna, unfair competition. Nah, yang mempunyai berbagai bentuk monopoli, monopsoni, duopoli, duopsoni, oligopoli, oligopsoni, dan persaingan monopolistik. Nah, sedangkan dari yang dimaksud dari pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar yang dimana hanya terdapat satu penjual saja. Nah, namun atau yang kita tahu penjual tunggal. Nah, namun dari pasar monopoli ini juga bebas menentukan harganya. Nah, penjual sebagai penentu harga, pricer, dan pembeli sebagai price taker. Nah, di sini juga ada contohnya seperti PLN, Pertamina, dan Bogasari. Ada juga penyebab terjadinya monopoli. Nah, bisa kita lihat adanya pengusahaan suatu sumber daya inti atau biasa yang kita kenal dengan modal tinggi. Nah, ada juga pengusahaan teknik produksi tertentu atau teknologi tinggi. Ada juga pengusahaan hak paten untuk memproduksi suatu yang tertentu merupakan unsur dari yuridis. Nah, ada juga dari peraturan pemerintah, biaya produksi lebih efisien dibanding produsen yang lainnya. Itu dimaksud dari monopoli alamiah. Nah, produk sangat spesifik. Nah, itu ialah penyebab terjadinya monopoli. Nah, pasar monopoli memiliki beberapa ciri. 1. Di dalamnya hanya terdapat satu penjual, namun pembelinya banyak. 2. Tidak terdapat seorang pihak, yaitu produsen lain, yang bisa memproduksi produk substitusi. 3. Pembeli atau konsumen hanya memiliki satu pilihan, tidak ada pilihan lain. Nah, 4. Penentu harga ialah dari seorang produsen. 3. Pasar oligopoli. Nah, pasar oligopoli ini merupakan salah satu bentuk pasar yang dimana dikuasai oleh beberapa penjual atau konsumen. Nah, namun masing-masing dari penjual mempunyai pengaruh atas harga barang yang dijual, tetapi tidak sebesar pengaruh penjual monopolis. Nah, ada juga saling ketergantungan antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya. Pasar oligopoli. Nah, di sini untuk menguasai suatu harga dan konsumen ialah menggunakan merek-merek dagang tertentu. Nah, dengan mutu dan rasa agak sedikit berbeda dari merek-merek yang dari toko lain. Nah, perusahaan oligopolis bersedia bekerja sama dengan pesaingan, menjalankan kebijakan harga dan output untuk memperoleh laba maksimal secara bersama-sama untuk membentuk suatu kartel. Nah, ada juga contohnya satu perusahaan makanan ternak, GPMT. Nah, perusahaan pembibitan ayam, GPPU. Nah, memiliki beberapa ciri, diantaranya
terdapat beberapa penjual saja dengan konsumen yang cukup lumayan banyak. Nah, produk berupa barang atau jasa memiliki sifat homogen dengan beberapa sentuhan inovasi di beberapa titik. Nah, 3, produsen baru bisa masuk ke pasar meskipun banyak tantangan dan kesulitan yang harus mereka hadapi. 4, penjual menjadi pihak yang mengendalikan harga. 5, terdapat ketergantungan serta persaingan yang ketat di antara produsen. Nah, masuk ke jenis oligopoli. Nah, di sini dibagi dengan 2 jenis oligopoli. 1, oligopoli dengan kerjasama. 2, oligopoli tanpa kerjasama. Nah, sedangkan oligopoli dengan kerjasama yaitu apabila perusahaan yang ada di industri bersepakat untuk melakukan kerjasama, misalnya dalam hal penentuan harga maupun jumlah produksi. Nah, sedangkan oligopoli tanpa kerjasama yaitu apabila perusahaan yang ada dalam industri tidak melakukan kesepakatan atau kerjasama. 4, persaingan monopolistik. Nah, di sini ada juga beberapa unsur dari monopoli dan unsur persaingan. 1, produsen beberapa. 2, produsen beraneka ragam. 3, iklan sangat penting. Nah, 4, hambatan untuk memasuki industri kecil. Nah, contohnya dari perusahaan komestik, makanan ringan, alat tulis, atau minum-minuman, atau obat-obatan. Nah, dari pasar persaingan monopolistik ada unsur pasar monopoli dan unsur persaingan. Nah, sifat pasar persaingan monopolistik ada jumlah pembeli dan penjual agak banyak, namun sehingga masing-masing perusahaan mempunyai pengaruh atas harga meskipun tidak besar. Nah, ada juga beberapa barang yang diperjualbelikan tidak homogen, bahkan sengaja dibeda-bedakan baik dalam merek atau bentuk, warna, dan ukuran walaupun mutunya sama. Nah, merek juga memegang peranan begitu besar dan sangat penting untuk memikat konsumen. Ya, walaupun kita tahu itu memerlukan tambahan biaya, akan tetapi selama MR ke MC, cara tersebut masih memberikan tambahan keuntungan yang sangat besar. Nah, pada persaingan monopolistik, perusahaan-perusahaan berusaha meningkatkan penjualan dengan berbagai cara seperti pemasangan iklan, penjualan dari rumah ke rumah, pemberian hadiah atau bonus, dan lain-lainnya. Nah, akibatnya sering terjadi perang iklan dan perang harga. Nah, pasar monopolistik memiliki beberapa ciri. Di antaranya, 1, terdapat diferensiasi produk. 2, keberadaan produsen dapat mempengaruhi harga pasar. 3, produsen bisa keluar masuk secara bebas atau free. 4, aktivitas promosi diperlakukan dalam penjumlahan. 5, produk yang diperjualbelikan bersifat heterogen. 6, terdapat persaingan ketat antar produsen atau penjual. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mungkin saya akan akhiri presentasi saya hari ini. Mungkin kalau ada yang kurang jelas atau apa, mungkin teman-teman silakan tulis nama dan NIM, tulis pertanyaannya di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.